Channel YouTube, Kipoin Cerita, mempersembahkan kisah, gawai dan dunia dalam buku. Di sebuah kota kecil daerah Jawa Timur, yang mulai ramai dengan teknologi, hiduplah seorang remaja bernama Rana Sigarna, siswa kelas 9 SMP, yang punya hobi tak biasa di kalangan teman-temannya, membaca buku fisik. Bukan e-book, bukan komik digital, tapi buku-buku tebal berhalaman ratusan, yang bisa disentuh, dibalik, dan dicium aroma kertasnya. Setiap hari, saat teman-temannya sibuk menatap layar ponsel, main game, scrolling media sosial, atau membuat konten, Rana justru tenggelam dalam petualangan fiksi klasik, buku sejarah, dan novel-novel inspiratif. Banyak yang mencibir, ngapain baca buku segitu tebal, nonton YouTube aja, cepet ngerti, atau, zaman sekarang siapa sih yang masih baca buku kertas? Tapi Rana tak tergoyahkan, ia percaya, buku adalah jendela dunia, dan jendela itu membawanya lebih jauh, dari sekadar hiburan singkat. Ia membuktikannya dengan prestasi, saat ulangan bahasa Indonesia, nilainya selalu di atas rata-rata. Saat lomba pidato, ia memenangkan juara pertama, karena kosakatanya kaya dan cara bicaranya jelas. Bahkan, saat lomba cerdas cermat, ia jadi andalan sekolah karena hafal berbagai fakta penting, yang tidak pernah disentuh di media sosial. Namun, bukan berarti hidup Rana selalu mulus. Pernah suatu waktu, ia merasa kesepian. Di kantin, ia duduk sendiri membaca, sementara meja-meja lain ramai, dengan obrolan viral TikTok dan tren Instagram. Ia sempat bertanya dalam hati, apakah aku terlalu berbeda? Apakah aku salah dengan hobi baca buku? Keraguan itu memuncak ketika teman-temannya mulai menjauhinya. Mereka bilang Rana ketinggalan zaman. Tapi suatu hari, semua berubah. Sekolahnya mengadakan lomba esai nasional bertema pemuda dan peran literasi di era digital. Rana mengumpulkan seluruh pikirannya, menyusun ide-ide yang terinspirasi dari buku-buku yang pernah ia baca. Ia menulis tentang bagaimana teknologi seharusnya mendukung literasi, bukan menggantikannya, bahwa membaca buku membuat orang berpikir mendalam, bukan sekadar reaktif terhadap apa yang viral dan tren, sehingga mudah digiring opini yang mungkin tidak benar. Hasilnya, ia juara 1 se-Indonesia. Berita itu tersebar cepat, kepala sekolah bangga, guru-guru terkesan, dan bahkan teman-teman yang dulu menjauh mulai mendekat. Mereka bertanya, kamu baca buku apa aja sih? Dan beberapa mulai ikut pinjam buku dari perpustakaan sekolah, kebiasaan yang dulu dianggap kuno. Rana tak menyombongkan diri, ia justru mengajak mereka membaca bersama, membuat klub buku kecil di pojok perpustakaan. Setiap minggu mereka berdiskusi, bertukar pandangan, dan tumbuh bersama. Rana sadar, ia tak harus ikut arus untuk menjadi hebat. Kadang, menjadi berbeda adalah kekuatan. Di tengah derasnya teknologi, Rana adalah pengingat bahwa kebiasaan sederhana, seperti membaca bisa membawa seseorang melesat jauh, bukan hanya dalam nilai sekolah, tapi juga dalam membangun masa depan yang cerah. Dan setiap malam sebelum tidur, saat kebanyakan remaja sibuk memeriksa notifikasi gawainya, Rana masih setia menyalakan lampu kecilnya, membuka halaman baru, dan memulai petualangan di dunia yang hanya bisa dibuka melalui buku.